Oke teman-teman, ada sebuah postingan yang menarik juga dari Faris Amin, ya kan? Jadi ini postingannya hampir 1 hari yang lalu. Jadi di sini adalah sebuah caption yang cukup panjang itu kan. Intinya adalah dia mempertanyakan tentang anime Fullmetal Alchemist Brotherhood yang katanya masterpiece, yang katanya anime hebat, wah banget itu kan. Yang katanya nih anime, yang katanya ya kata orang-orang anime keren, rating paling tinggi di My Anime List. Faktanya setelah dia nonton itu adalah ya gini ya, intinya review dia agak sedikit kecewa aja gitu, nggak sesuai ekspektasi bahasanya gitu kan. Oke ya, pertama gue harus ngomong dulu ya kan, anime ini bagi gue tetap masterpiece. Kenapa? Gue udah nonton banyak anime sejak tahun 2012. Gue bisa menyebutkan ratusan judul saat ini yang masih inget gue tonton. Dan total anime yang sudah gue tonton tuh gue yakin di atas 1000 judul. Bukan bermaksud sombong, tapi kalau misalnya ngaku nolep kayaknya iya gitu kan. Nah, salah satunya adalah gue nonton Fullmetal Alchemist. Gue kan anime ini tahun 2013, jadi ya lu tau lah 9 tahun yang lalu waktu itu gue masih SMP, gue nonton nih anime dan ya gitu kan. Jujur aja, storynya aja gue udah sedikit lupa, tapi gue nggak akan bisa melupakan kayak adegan-adegan yang sangat-sangat memorable gitu kan. Gue masih ingat aja gitu kan. Jadi gue yang menjelasin sedikit review gue tentang Fullmetal Alchemist Brotherhood, kenapa dia tuh layak menjadi anime dengan rating yang sangat memuaskan dan disebut masterpiece oleh sebagian besar orang. Pertama adalah udah jelas storynya bagus. Kalau gue di sini dia tuh nunggu plot twist ya kan. Maksudnya di postingannya Bro Faris ini dia tuh berharap punya plot twist yang sangat luar biasa. Ya, anime rating 5 plot twistnya banyak yang bagus kok, kayak anime seperti Island dan lain-lain gitu kan. Apakah Anda nonton? Nah gitu. Mungkin dia berharap ada plot twist yang keren seperti Shingeki no Kyojin atau Zetsu no Tempest, dan faktanya emang ada. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Fullmetal Alchemist ini tuh punya alur cerita yang satu paling penting, rapi. Gue jarang menemukan anime dengan alur cerita rapi gitu kan. Karena itulah anime ini menurut gue sangat enak untuk ditonton kalau lu dalam posisi fokus. Karena emang storynya tuh rapi. Kalau lu nontonnya itu agak apa ya, sambil pegang-pegang buru, ngapain pegang buru nonton anime Fullmetal gitu kan, dan lain-lain, lu pasti agak mikir nih anime ceritanya mau dibawa kemana gitu kan. Kayak seperti nonton anime Steins Gate, itu dia rapi juga storynya. Makanya kalau lu nggak fokus nontonnya, lu akan susah dapat di mana bagusnya. Yang kedua adalah kenapa anime ini masterpiece bagi gua, itu adalah konsistensi kualitas visual di zaman itu. Ingat, di zaman itu anime ini rilis 2009. Sebelumnya ada tahun 2003, tapi itu nggak ikutin manga, dia original story karena memang manganya waktu itu belum tamat. Tapi yang Fullmetal Alchemist Brotherhood itu manganya kebetulan tamat ketika animenya juga tamat ya kan. Manga tamat 2010, anime juga tamat 2010, jadi barengan. Jadi storynya itu benar-benar dihandle baik-baik. Dengan begitu kesinkronisasi antara cerita yang ada di manga dan juga yang ada di anime itu ya konsisten gitu kan. Mungkin pengarang ikut di sini ya, Hiromu Arakawa, Mbak Hiromu Sensei itu juga dia ikut andil dalam storyboard ya. Itu bisa gua tebak aja karena emang konsisten sekali dari sisi ini apa, visual gitu kan. Karena dia tuh mirip banget. Jadi kalau lu baca manganya ya kan, lalu bandingkan sama animenya, itu jarang ada fail gitu kan. Memang Bones sebagai studio anime memang dia kerja keras juga ngikutin apa maunya sang mangaka, dan itu bagus gitu kan. Karena emang feel dari anime ini tuh paling diketahui dari pengarangnya itu sendiri ya kan. Yang berikutnya, nah ini ya kan alasan kenapa ini anime masterpiece, yaitu adalah latar belakang. Menurut gua ini hal yang lucu, melihat latar belakang anime ini tuh jarang diikutin oleh anime lain gitu kan. Latar belakangnya adalah, kalau dari pandangan gue itu kayak Eropa abad 18 ya kan, abad 18-an lah, atau pada disebut di abad 18 itu sebagai zaman mesin uap gitu kan. Jadi semua produksi itu lagi digenjot-genjotnya di Eropa gitu kan. Dan bukan fantasi. Jadi kalau ada yang bilang wah Fullmetal itu fantasi ya kan, oke bener, emang fantasi kalau kita melihat dari dunianya itu yang dia banyak monster gitu kan, monster aneh gitu kan dan sebagainya.
Tapi kalau misalnya kita lihat dari teknologinya gitu kan, itu seperti Eropa abad ke-18 gitu kan. Masih ada kereta api ya kan. Masih ada senjata-senjata senjata api dan lain-lain. Itu jarang itu gue temuin di anime lain. Kalau misalnya ada yang sejaman menurut gua kayak Violet Evergarden, itu juga cocok gitu kan. Lalu seperti Yokusoku no Moriarty, nah itu kan dia settingnya juga abad 18. Kalau Bakano kayak enggak, ini zaman mafia gitu kan. Jadinya gua bisa ngasih kesimpulan nggak terlalu banyak anime yang settingnya seperti zaman di Fullmetal Alchemist gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah kompleksitas genre. Genre anime ini yang gue pahamin itu adalah satu, jelas ya kan, supernatural. Yang kedua adalah mereka mengusung konsep alkimia. Itu untuk konsep yang cukup menarik gitu. Coba anime yang konsep supernaturalnya itu ilmu pengetahuan, setahu gue cuma Dr. Stone dan juga Fullmetal. Gue nggak tahu lagi anime apa lagi ya kan. Padahal gue nonton banyak anime, makanya gue sekarang mikir-mikir anime yang konsep kekuatannya seperti ini apalagi ya kan. Kan konsepnya itu tetap dari latihan ya kan, dapat kekuatan dari langit, kesalahan dewa, bawa handphone jadi kuat dan lain-lain. Maksudnya dari dasarnya pengetahuan gitu, itu kan juga jarang juga. Itu kalau kalian perhatikan. Dan sudah pasti yang paling penting adalah judulnya, Fullmetal Alchemist .2 Brotherhood. Ceritakan Brotherhood itu kental, persaudaraannya ini loh ya, bener-bener epic banget di mata gue. Kisah Edward, kakak Alphonse, adik yang berjuang mati-matian gitu kan demi bangsa negara. Ini mereka demi bangsa dan negara ya kan, mengalahkan ini, nyari babinya yang kayak Sasuke dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi secara langsung kata brotherhood di sini tuh itu menjadi bukti betapa epicnya alur cerita yang telah dibangun dari ini anime dengan sangat betul gitu kan. Ceritanya betul, dia benar-benar brotherhood gitu kan, bener-bener kisah persaudaraan. Oke, udah kebayang ya. Yang berikutnya jangan tanya, Os dari Yui, Tsukima Switch, lalu sampai SID itu ngisi opening animenya. Dan openingnya tuh keren. Bahkan kalau gue boleh jujur, anime dengan opening terbaik yang paling gue suka itu dari Fullmetal Alchemist Brotherhood, dinyanyikan oleh Chemistry. Judulnya tuh Pria. Cari aja tuh. Opening keempat Fullmetal Alchemist tuh keren banget, visual dari openingnya keren banget, menggambarkan apa yang terjadi dalam animenya secara foreshadowing gitu loh. Jaksel ya lu bang, iya. Nah kayak gitu ya. Ya intinya adalah kalau misalnya lu ingin melihat reviewnya, sebenarnya di My Anime juga ada ya reviewnya, banyak banget. Daripada lu denger review gue yang sebenarnya ini masih acang kadut, blogok dan pengen sekali dicium oleh wanita susu besar. Oke, jadi itu yang bisa gue sampaikan. See you next time teman-teman.